Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang ke-22 yang kita bersyukur, kita taat dan terus masuk ke dalam apa yang Tuhan nyatakan. Tolong dibuka dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa sebagaimana hari Minggu kemarin, saya katakan bahwa kekristenan itu adalah satu realita. Jadi bukan dongeng, bukan imajinasi, bukan isapan jempol. Sesuatu yang sungguh realita. Tapi sayangnya realita ini tidak seakan-akan tidak nampak. Artinya sukar sekali untuk dilihat oleh orang Kristen. Karena hanya orang yang hidup dengan iman yang bisa melihat realita kerajaan surga di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga Tuhan Yesus berani berkata, cari kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, bahasa cari kerajaan surga kan enggak mungkin bisa. Kalau orang tidak hidup dengan iman, dia tidak mengerti cari kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu nyata Bapak Ibu Saudara. Karena kerajaan surga itu ada di dalam setiap hati orang percaya. Dan Roh Kudus itu dipakai oleh Allah, diberikan untuk saudara bisa, bahasa kerennya anak muda, mendownload semua yang ada di surga. Dalam keadaan saudara lemah, dalam keadaan Bapak Ibu Saudara terpuruk, manfaatkan. Apalagi dalam keadaan yang baik-baik, aman sentosa, hidup berjalan dengan normal. Jangan pernah kita kehilangan realita ini. Sebagaimana pujian tadi kita naikkan bahwa dia pembuat mujizat yang sejati. Dunia semakin hari semakin membuat agama itu adalah satu, tanda kutip ya, seperti yang dikatakan dongeng dan semuanya. Jadi orang tidak bisa lihat realita. Ini beratnya saudara. Bagi semua, mulai dari gembala sampai jemaat, ini tidak mudah. Maka hidup dengan iman, orang benar hidup dari iman dan dipimpin kepada iman. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 17, tolong buka bentar. Bapak Ibu Saudara akan mengerti, tidak mudah loh saudara. Karena kita harus melihat realita benar-benar bahwa Roma 1, bukan Efesus 1, Roma 1. Bahwa saudara benar-benar menikmati, mengalami apa yang dilakukan oleh Allah pada zaman dahulu sampai hari ini tetap nyata. Berbedanya adalah dengan iman. Kalau yang dalam perjanjian lama dengan perbuatan. Karena Allah memang menuntut perbuatan sebagaimana membawa kambing, domba, burung tekukur. Hari ini tidak perlu. Tapi dengan apa saudara datang? Iman. Realitanya sama. Api Tuhannya turun, kemuliaannya dinyatakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, itu Injil. Rasul Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah. Ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu dalam bahasa yang lain dikatakan aku tidak malu karena Injil. Injil itu kekuatan.
Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu datang ke kita oleh kasih karunia Allah, Roh Kudus. Menjamah hati kita sehingga kita mendengar kabar baik keselamatan. Menerima Tuhan Yesus, dan itu kejadian yang realita. Karena saudara tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus selain ditarik oleh Bapa. Itu Tuhan Yesus yang berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika tidak ditarik kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, realita ini tidak dibuka. Makanya kejadian terjadi, anak lahir sudah Kristen, dianggap agama. Gak ada realitanya. Hari ini kemana anak-anak? Mereka gak ngerti realita, mereka cuma tahu gereja. Gereja itu ya salib, segitiga, kotak gini aja. Makanya bersyukur kayak saya melihat ada gereja-gereja yang menghadirkan realita surga. Yang terjadi saya lihat memang Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang memang pada porsinya. Membawa anak-anak muda. Itu anak-anak muda miring-miring loh saudara. Mereka gila-gila itu sama Tuhan. Karena realita. Jadi realita surga membuat orang bisa gak masuk akal. Gak nikah, gak mau kerja. Ada, tapi hidup. Mereka pergi ke gunung, mereka kemana-mana saudara. Seperti orang gak jelas hidupnya. Tapi itu realita. Tapi setan membuat berbeda. Anak-anak kita lahir pokoknya Kristen. Udah dicap kasih nama Kristen lagi, Samuel lagi misalkan. Gak tahu nama Samuel itu siapa, nabi. Kok anaknya dikasih nama Samuel? Tahu gak mamanya ngasih nama Samuel? Itu jadi nabi. Gak realita, jadi ya sulit saudara. Nah tugas kita membongkar ini. Nah Paulus ngalami betul. Saya sejak tahun 98 berusaha dengan sekuat tenaga saya masuk dengan realita. Sebab ini bukan aktivitas. Ini life. Seperti makan minum, ada nggak yang makan minum sebagai aktivitas? Besok kita libur sebulan nggak makan ya, sama minum. Karena aktivitas. Ya toh, ada yang begitu? Tidak ada. Makananku melakukan kehendak Bapa. Dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Gila kamu. Yesus tidak tahan murid-muridnya. Meninggalkan Tuhan Yesus. Perkataanmu keras. Tuhan Yesus berkata ke murid-muridnya 12. Apakah kamu tidak meninggalkan aku juga? Muridnya berkata, Petrus, Guru, kemana kami harus pergi? Karena perkataanmu hidup dan kekal. Memang aku yang memilih kamu yang 12 ini. Walaupun satu mengkhianati. Saudara lihat. Siapa yang tahan? Betul darah Tuhan Yesus adalah betul-betul minuman? Ya. Dagingku betul-betul makanan. Siapa yang bisa nangkep itu? Roh. Ketika semuanya sudah selesai tugas Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-muridnya mengerti semua dibuka. Karena iman. Mereka punya kacamata yang berbeda. Katakan amin. Itu yang kita mesti ngerti. Realita. Kalau Kristen tidak realita saudara. Maka percumalah kita mengikut Tuhan Yesus. Makanya saya bersyukur Tuhan Yesus menyelesaikan semua untuk membuat kerajaan surga itu ada nak. Dan orang yang hidup dalam kerajaan surga, meskipun hidupnya terpuruk sekalipun dalam lembah kekelaman, kerajaan surga memenuhi hatinya. Seperti Yohanes, murid Tuhan Yesus yang paling dikasih. Tuhan Yesus berkata, ini orang tidak mati ini. Sebelum melihat kemuliaan Allah, kapan? Di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu pulau yang sangat gersang sendirian saudara. Tidak ada siapa-siapa. Dibuang, itu pulau pembuangan.
dibuang, itu penuh batu-batu karang, batu-batu. Bagaimana kalau saudara kompor tidak ada, Indomie tidak bawa? Tetapi realitas surga nyata. Yohanes justru mendapat pewahyuan di pembuangan. Dia tulis surat wahyu. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan rindukan kepada semua orang Kristen. Bahwa realita kerajaan surga itu ada, nyata. Bukan isapan jempol, bukan dongeng. Masalahnya itu tadi, kalau saudara tidak berjuang, tidak bertanding, saudara akan diseret oleh iblis, tidak melihat realita. Kita hanya melakukan aktivitas karena saudara pikir aktivitas ini membuat saudara berkenan dan masuk surga. Tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Dan kita tidak melihat realita. Ibadah yang kita lakukan tidak realita. Tuhan Yesus hadir? Oh tidak. Kalau Tuhan Yesus hadir, kamu hadir dong. Masa Tuhan Yesus nunggu saudara-saudara tidak hadir? 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir kok. Loh ini realitanya. Loh, makanya kalau Tuhan Yesus betul-betul ada di muka bumi, saya khawatir Tuhan Yesus ini gembala yang tidak ada jemaatnya mungkin. Tidak disukai. Bisa mengerti? Paham sekarang? Kita tidak masuk realita. Ya memang kita didik begitu. Mulai kecil dididiknya tidak realita. Beda sama kuliah. Anak-anak itu kuliah realita loh. Betul? Coba tidak masuk kuliah. Berani nggak? David nggak masuk, berani nggak? Kamu nggak dikasih ijazah toh? 80% kamu nggak hadir, 80 cut, drop out, TO. Bahkan ospek aja jam 3 bangun toh. Karena realita. Ini ada realitanya enggak? Oh enggak kelihatan. Butuh iman. Katakan sama saya iman. Iman yang membuka realita surga. Nah ini loh saudara yang sulit. Masing-masing sulit. Pak Febi kok bisa Pak Febi yang lakukan? Lah aku realita buka. Walaupun perjuangan. Kadang diseret untuk tidak realita saya. Tapi ketika saya terus bergerak dengan iman. Roma 1 tadi ayat 17. 16 dulu. Paulus berkata, Roma 1 ayat 16. Aku punya keyakinan kokoh karena Injil kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani dan sampai orang Malang. Sebab di dalamnya nyata apa? Kebenaran Allah. Yang bertolak dari mana? Iman. Kok tahu Injil kebenaran? Alami dong. Mari kita ciptakan ini saudara. Di tempat ini juga kita ciptakan. Kalau enggak saudara, berat. Dan itu butuh iman. Masing-masing sudah dikasih iman sama Tuhan. Gerak enggak imanmu? Waktu saudara datang menyembah pakai iman atau pakai apa? Kalau enggak pakai iman, ya jelas saudara enggak akan nangkep. Kamu datang dan pulang sama saja. Tapi orang yang pakai iman, maka dia akan melihat kemuliaan Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi dasarnya ya iman. Apa iman itu Pak? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Pengharapan orang-orang beriman adalah Yerusalem surgawi. Bukan harapan dunia ini. Jangan pakai iman ini untuk beli sesuatu. Haleluya. Ibu Nini 40 hari di kota Malang didasari karena apa? Karena iman. Bukan karena memperoleh sesuatu. Kalau mau cari sesuatu nggak usah repot-repot ke Malang. Di Tangerang sudah cukup, di Bali sudah cukup. Tapi oleh karena iman, datang ke tempat 40 hari. Dan Tuhan menyatakan dan berbicara. Bahkan doakan bisa punya rumah di kota Malang. Supaya bisa bersama-sama dengan kita ngangkat tabut perjanjian. Amin. Amin.
Tidak mustahil bagi Tuhan. Hanya iman. Kan tidak mungkin. Ibu Nini umur berapa? 62 ya? 63? 63 jalan. Lihat saudara, karena iman. Sebab iman dasar dari seluruh yang kita, apa yang diharapkan Bu Nini? Kalau bukan yang tidak dilihat dunia. Kalau dilihat dunia dia tidak mungkin. Ngapain 40 hari di sini? 40 hari itu lama loh saudara. Haleluya. Tapi Tuhan berkata jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Orang yang sungguh-sungguh bergerak dengan iman dia pulang membawa sorak-sorai sampai berberkas-berkas. Pasti. Kalaupun seakan-akan kita tidak dapat di dunia, oh Tuhan sudah siapin di sana. Dihitung semua. Di kitab kehidupan tercatat semuanya. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Loh bukti kok tidak kita lihat tuh bagaimana? Bukti itu yang dilihat toh Pak. Beda sama iman. Kenapa Pak Febi mau mengembalakan? Karena saya punya iman. Dan iman itu yang bersaksi dalam hati saya. Roh Kudus berkata, gembalakan umatku. Siap Tuhan. Sama seperti Henok punya kesaksian roh. Sama seperti Simeon. Simeon punya kesaksian roh bahwa kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Begitu dia melihat Mesias, Simeon berkata apa? Ya Allah, izinkan hambamu pergi sekarang. Tahu pergi kemana? Ke rumah Bapa. Hebat enggak? Karena dia hidup di realita. Menunggu penggenapan keselamatan bagi Israel. Nah kita ini sedang nunggu apa? Gitu loh. Kemarin itu kan saya sampaikan pagi sore. Kita ini nunggu apa? Tuhan jangan biarkan saya mati sebelum saya melihat anak saya menikah. Sebelum lihat anak saya punya anak lagi, saya punya cucu, jangan sampai mati dulu. Saya pernah memberkati sepasang anak muda, ibunya dying karena kena kanker, dan saya diminta untuk memberkati di rumah sakit. Saya berkati. Saya adakan perjamuan di rumah sakit di depan ibunya yang sudah dying, sudah mau meninggal. Saya doakan berkat nikah turun. Saya keluarkan suratnya juga. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan, gak jadi meninggal ibunya. Hebat ya. Tapi anehnya lagi, ada seorang hamba Tuhan mengetahui saya memberkati di rumah sakit. Dianggap tidak sah. Gak realita. Orang tuanya datang, minta maaf ya Pak Febi. Gembala kami paksa kami harus dikembalakan, dikeluarkan surat lagi. Terserah Bapak. Saya bilang, Bapak nganggap surat saya ini realita atau enggak, terserah. Tapi saya katakan pemberkatan cuma 1 kali. Tidak ada 2 kali. Tidak ada saudara. Tapi kenyataannya apa? Tidak hidup dengan realita. Dianggap seremonial, diberkati lagi. Waduh saudara, saya tertawa saudara. Banyak sekali orang Kristen tidak masuk realita. Jangan pernah seperti menikah. Berkati 2 kali, model apa berkat 2 kali saya bilang. Pikirnya guyonan apa? Di gereja A, nanti pindah gereja B. Guyonan apa? Apa Tuhannya 2? Saya tidak mau. Pernikahan 1 kali berkat. Ini bukan acara nikah, tapi ini pernikahan kudus. Amin. Jadi saya lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara harus belajar. Jangan tertipu. Saya sadar kok. Dunia ini banyak menarik kita, mendistrak kita keluar dari realita. Waktu saudara di sini realita surga nampak sekali di wajahmu penuh kemuliaan. Keluar belerok kabeh saudara. Kenapa? Karena saudara tidak bertahan dengan iman itu. Bisa ngerti? Kita mulai lupa. Ya, hati-hati yang suka selfie, yang suka ini status, ini hati-hati saya bilang.
Kamu realitanya siapa loh? Hati-hati loh ya. Saya pesan ya, wanita-wanita ini. Hiduplah dengan realita. Nggak usah ikut-ikut orang lain. Katakan amin. Apa adanya saja. Realitanya Anda adalah seorang pelayan Tuhan. Realitanya Anda adalah seorang hamba Tuhan. Coba timbang semua dengan realita iman. Mari kita belajar ke sana, saudara. Kembali ke Roma 1 ayat 16, ayat 16-nya, Roma 1-nya, 17-nya. Maka Rasul Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman ini yang membuka mata roh kita. Makanya hidup dengan iman, bertolak dari iman. Dasarnya iman tadi, karena iman dasar apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Buktinya saya jadi gembala, saya punya bukti sah. Sama seperti Rasul Paulus. Aku menjadi rasul, itu sah kerasulanku oleh karena Yesus Kristus. Dan disetujui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Disetujui salaman sama Petrus. Rasul ini. Tidak bisa orang sembarangan rasul. Sama, gembala itu sahnya dari mana? Kalau saya cuma sah gembala saya itu dari sinode. Saudara, teori itu saudara. Karena apa yang saya lakukan tidak realita dong. Katanya gembala tapi saya keliling terus. Ke Jepang, ke Amerika, ke Belanda, ya, bisnis kapal. Apa saya gembala? Gitu loh saudara, realitanya mana? Loh kalau orang tidak punya kesaksian roh di dalam dirinya yang ilahi itu dari dasar iman, ya tidak bisa melakukan. Bukan jabatannya. Apa sih artinya jabatan? Itu perjuangan Bapak Ibu saya katakan. Maka orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku pelihara iman. Iman ini yang membuat saudara masuk dengan semua realita firman yang disampaikan Tuhan Yesus menjadi nyata dalam segala bidang, baik keluarga, pernikahan, anak, semuanya realitanya dengan iman. Karena saudara orang benar, hidup dengan iman. Hidup dengan iman karena saudara melihat realita siapa saudara dalam Kristus sebagai anak Allah. Itu berjuang. Terkadang saudara akan menghadapi konfrontasi. Katakan amin. Kalau saudara tidak mengerti ini, kita tidak akan mencapai kepada apa yang realita dari Tuhan Yesus kasih ke kita. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu terlalu biasa. Gak worth it dengan hidup kita. Kalau hidup kita hanya dipakai hanya untuk kesenangan duniawi, tanpa realita, Tuhan Yesus tahu kok siapa yang realita salibku bekerja dalam hidupnya. Rasul Paulus berkata, kekuatan Allah turun atasku. Apakah betul kekuatan Allah turun atas saudara? Pertanyaan, coba jawab sendiri. Kalau saudara nggak pernah rasakan kekuatan Allah dalam hidupmu, berarti saudara tidak mempercayai Injil. Makanya banyak sekali orang salib itu nggak percaya. Makanya masih cari ciswa gitu loh Erlin, ya toh? Hari baik. Masih pasang ini, pasang itu. Nggak percaya salib. Apa perlu saudara disantet dulu baru percaya? Hah? Loh saya kan ngalami kesaksian-kesaksian yang sudah ada di Bali. Bagaimana kekristenan muncul. Mereka melihat salib itu keluar api yang begitu besar. Sehingga kuasa kegelapan datang itu gak bisa. Kenapa ada banyak orang Kristen yang masih hidupnya sama seperti orang-orang dunia? Karena mereka tidak percaya realitas salib. Tidak dihidupi salib itu. Takut kutu inilah, takut kutu itulah. Ngapain takut kutu? Papa saya dulu terkutuk Pak. Mama saya dulu terkutuk. Loh ya sudah.
papamu, mamamu percaya Tuhan enggak? Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu iman realita, kutuk itu selesai. Makanya saya kan bilang, saya tidak pernah dilayani pelepasan. Padahal yang saya makan dan minum itu udah didukun semua. Karena saya sahabatnya dukun. Makanya kemarin di Pancabudi kan saya bilang, saya sudah makan yang namanya vibuti. Vibuti itu keluar dari tangannya seseorang, itu keluar abu. Pak Indra itu sudah pernah lihat, keluar abu itu saya makan. Tapi karena saya ketemu Tuhan Yesus, memandang salib realita. Hari itu tahun 98 saya terima Tuhan Yesus. It finished. Semua sudah selesai. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun ada dalam diri saya. Diganti dengan kuasa terang, kebangkitan Yesus Kristus. Selesai. Perjuangannya gimana? Loh, iman. Tidak mudah, tidak mudah. Kebiasaan kita dulu kalau pergi ke ngelayat orang meninggal, kita pulang pasti lepas baju, cuci kaki, mandi, bersin. Tidak boleh lewat pintu tengah. Latihan iman. Waktu saya sudah percaya Tuhan itu, saya percaya salib, langsung udah nggak perlu begitu, masuklah lewat tengah. Perasaan kita enggak enak, tapi saya pandang salib. Kalaupun terjadi apa-apa Tuhan, aku percaya Engkau menyertai kami. Janjimu keselamatan tetap diberikan. Enggak apa-apa itu sampai sekarang. Haleluya. Oh, kalau habis dari orang mati jangan ke pernikahan Pak. Nah, kan banyak tau begitu. Masih dipakai semua. Tapi kalau di gereja realita surga. Di rumah realita setan. Setan toh di rumah. Kenapa kita kok terjebak begitu? Nah, mari ini konfrontasi loh saudara. Ini yang Tuhan ingin supaya saudara itu jangan dongeng. Benar-benar dengan iman, ini realitanya ada. Kembali ke surat Petrus tadi, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan pulang dari tempat ini belajarlah membangun realita. Saya kasih tahu, kalau takdirmu memang saya gembalakan, ya sudah realitamu di sini. Ngerti? Kalau takdirmu enggak saya gembalakan, Anda enggak akan di sini. Ini semua ditakdirkan, dijodohkan. Gereja itu bukan tempat pertunjukan, pakai karcis, ngambil orang. Enggak ada. Semua ditakdirkan. Udah diatur. Ada ayatnya? Ya ada. Sebab orang masuk ke persekutuan itu karena dorongan roh. Tapi hari ini realitanya mana? Bukan dorongan roh. Sak karepku dewe, kepinginku kemana? Ke gereja A, ya masuk gereja A. Gereja B, masuk gereja B. Gereja C, masuk gereja C. Apakah itu realitas surga? Tidak. Ini rahasia besar yang dipendam saudara. Tapi nanti 10 tahun ke depan kita akan buka untuk bagikan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Alkitab yang kita punya itu saksi mata. Makanya kita ini kan gak hidup pada zaman Tuhan Yesus toh. Dan bagaimana kita bisa mengalami realita Tuhan Yesus? Baca dong Alkitab. Andai kata saya tidak pernah baca Alkitab, apa yang saya bisa sampaikan saudara? Dongeng. Dongeng saya. Dan banyak orang tidak baca Alkitab yang dimasukkan dongeng. Menurut saya Pak, menurut saya, enggak apa-apa Pak. Orang itu kan ya harus ngerti wong hidup di dunia tanah Jawa. Ini tanahnya banyak Pak, kuasa-kuasa gelap. Enggak apa-apa Pak. Memang kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Raja nomor 1. Tapi di bawahnya dibantu lagi Pak, harus ada. Ya Mbah A, Mbah B, Mbah C. Itu disatukan Pak, Power Ranger Pak, kuat. Luar biasa. Dahsyat Pak. Rumah kita akan penuh dengan kuasa Tuhan.
Jadi Tuhan Yesus memang pertama Pak, keselamatan itu memang dari Tuhan Yesus. Tapi urusan rezeki, hoki Pak, kita mesti cari ke Mbah A itu Pak, itu ada Pak. Nanti urusan jodoh Mbah B Pak. Nah urusan punya anak, pernikahan itu ada lagi. Mbah C itu Pak. Nah itu kalau 3 elemen tambah 1 Tuhan Yesus, itu jadi Power Ranger, kekuatan yang dahsyat Pak. Maka hidup kita akan sukses, diberkati luar biasa, surga akhirat. Ada itu yang begitu. Jadi saudara jangan fanatik gitu toh Pak, jangan fanatik. Kita masih hidup di tanah Jawa. Saudara, itulah perjuangan iman. Kamu akan ditolak karena aku, kamu akan dibuang karena aku. Saya bilang, siap Tuhan. Lebih baik kita nggak usah temanan. Lebih baik gak usah keluarga-keluargaan. Lebih baik saya hidup dengan realita iman. Karena Tuhan Yesus mati bukan dongeng. Dia benar-benar mati, dipaku, sakit saudara. Dan dia rela untuk kita supaya saudara tidak hidup dengan realita dunia. Karena saudara bukan datang dari dunia. Setiap saudara yang dipilih datang dari surga. God bless you all. Bapa, kami bersyukur di hari ke-22 terus Engkau sampaikan tentang realita kerajaan surga, tentang kemuliaan. Ya Bapa, biarlah melalui pesan-Mu ini mata kami terbuka, supaya kami tidak mengikuti dongeng-dongeng hanya isapan jempol, tetapi kami pun menjadi saksi mata kebesaran-Mu, kebesaran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hamba serahkan 24 pintu gerbang surga ke depan malam hari ini yang bertugas. Bahkan jam 1 pagi dini hari Tuhan juga pakai berkati imam-imam-Mu. Besok kembali kami akan mengikuti hari ke-23. Tetap berikan roh yang menyala-nyala. Supaya kami mengerti kebenaran demi kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami pulang membawa berkat-Mu. Buka dua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus. Yang menyucikan dan yang menyembuhkan Bapak Ibu Saudara dan berkat kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Haleluya.